Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wali para wali sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Zalin wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala baitikum summa ila hadratin jami'ul ulama khususan ila hadratin. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatuh bidin wa dunya. Syai'ul lillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumi wa barakati fid dini wa dunya wal akhirah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ati ila Allah fi asyadi makanin fi baitiha zulmatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha basun fayastasrifuha syaitanu fayaqul la tamurina bi ahadin illa ajabtihi wa innal mar'ata la talbasu siyabaha fayaqul alu aina turidin fataqulu a'udzu maridan aw asadu janajatan aw usalli bi masjidi wa ma'abadatil mar'atu rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'ah satune leuwih den demeni salate wong wadon ilallahi maring Allah, ila bimana indah jadi mungguh Allah, bi asadi makanin ning dalam lebih banget panggonane atau tempatnya bi baitiha ing dalam umahe ya mar'ajul matan hale peteng hale gelap. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata satune wong wadon iku takhruju metu ya mar'ah min baitiha saking umah ya mar'ah wa ma biha wa malan barang biha hale ora biha kalawan ya mar'ah basun utawi bahayanya bahasa kita payastasrifuha maka ngalirik ing ya mar'a syafa'a syaitanu syaitan payakulu maka andika ya syaitan la tamurina aja ngaliwat sira bi ahadin kalawan wong sawiji illa azabtihi angin ngagetaken ing ya ngagetaken sira ing ya ahad wa inal mar'ata la talbasu siyabaha. Kemarin masih menjelaskan pasal ketiga. Dalam pasal ini tentang masalah ibadah seorang perempuan, ya beda tentu dengan laki-laki. Dari gerakannya pun ada perbedaan, tempatnya pun ada perbedaan.
Apa nggak boleh perempuan sholat di masjid? Boleh. Ya. Cuman di sini hadis menerangkan lebih baik di rumah karena lebih terjaga dari fitnah. Nah, itu. Di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan ya, sholat Idul Fitri ya, perempuan pada datang ke lapangan bareng sama laki-laki untuk menjalankan sholat Id. Nah di situ maksudnya perempuannya itu yang tua, yang kelihatannya pun tidak merangsang. Ya kalau yang muda, apalagi yang cakep, pas kelihatan, jadi bisa terbayang, nggak husuk nanti salatnya. Nah di situ itu fitnah. Tapi itu kan sebagian kau, tapi nggak apa-apa. Ya untuk menjalankan sholat bareng di masjid. Diriwayatkan an imraati Humaid Sa'idi an-nazat illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang istri Humaid as-Sa'id. Beliau itu kan utusan dari para perempuan. Dia datang ke Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu as-salata ma'aka." Wahai Rasulullah, aku senang salat bersama Tuhan, salat bersamamu. Aku kepengen, kata Rasul, "Alimtu annaki tuhibbuna salata ma'i wa salatuka fi baitika khairun min salatika fi hudratika." Artinya salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid. Nah, jadi artinya semakin tertutup itu semakin baik. Itu masalah ibadah. Ya. Jadi perempuan itu sebetulnya rawan ya. Jangankan keluar mengumbar aurat, itu dari sholat pun tuh Islam menjaga, takut ibarat kelihatan oleh laki-laki yang lain bukan mahramnya sehingga menimbulkan rangsangan. Nah, jadi kan bahaya, jadi membawa fitnah ya. Dari sekian banyak perempuan itu zaman sekarang itu salah satu perempuan yang selalu menutup, mencegah dari pandangan-pandangan lain itu jarang. Nah sekarang. Tapi kan ini kan hadis baru matan, nanti ada lagi penjelasan. Kecuali untuk muamalah, jual beli ya. Ya masa kalau jual beli harus ngumpat itu gitu. Nggak apa-apa ya. Tapi ada yang lebih keras lagi ya. Itu pakai cadar, ngobrol dengan laki-laki yang lain pun enggak gitu. Nah ini ibadahnya seorang perempuan ya. Ya, menjaga martabat ya, menjaga kehormatannya supaya dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengen dipandang oleh manusia ya, jangan pengen dikagumi oleh manusia ya. Kadang kalau zaman sekarang itu lebih hati-hati. Zaman sekarang kan zaman media sosial, kalau selfie itu memperlihatkan kecantikannya kemudian disebarkan lewat Facebook, itu hati-hati ya. Kewajiban kita seorang suami ya, harus menjaga istri kita supaya jangan mengumbar kecantikannya sehingga kelihatan oleh semua orang. Sama itu
kalau kita diam, ya, tidak menasehati, ya kita kan ke bawah dosa, dayus namanya, membiarkan perempuan maksiat. Zaman sekarang ada. Ya di situ. Atau ada lagi, jadi mengumbar kemesraan gitu ya di HP sehingga orang lain lihat. Kemesraan itu bagus, keharmonisan bagus, tapi jangan sampai kelihatan oleh orang lain. Ya tadinya bisa mendatangkan pahala, jadi mendatangkan murka. Jadi kayak gitu. Makanya hati-hati jam sekarang. Nah inilah tugas perempuan itu di rumah dan melayani anak, melayani suami itu adalah suatu perjuangan ya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salat pun gitu ya, yang dianggap itu ibadah yang diwajibkan, dan bahkan salat di masjid, berjamaah di masjid yang diharuskan ya, dalam hadis. Tapi untuk perempuan ya, itu kalau bisa kata Rasul itu lebih baik. Tapi di sini enggak bahasa dilarang, enggak ada di sini ya katanya. Ada kata-kata larangan enggak ada. Kan gitunya. Salatmu di rumah khairun min salatika fi masjid kan. Salatmu di dalam rumah itu lebih baik ya daripada di masjid. Enggak ada larangan sebetulnya. Cuman lebih baik kata Rasul. Ya itu. Ada kata-kata lebih baik gitu. Karena semakin menutup semakin selamat dari fitnah. Ya, tidak menutup kemungkinan kan gitu ya. Kalau orang mau sholat berjamaah bareng itu kan sholat taraweh, sholat idul fitri gitu, bareng-bareng, pasti tiba-tiba melihat ya, melihat perempuan cakep. Yang namanya melihat kan gitu awalnya dari penglihatan dulu. Ada istilah dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Makanya an-najru sahmun masmumun min sihamil iblis. Ya, pandangan itu adalah panah beracun. Sahmun masmumun min sihabil iblis. Panah beracun dari panah iblis. Dibantu ya. Iblis kan itu lewat syahwat, lewat nafsu itu sebagai alat, sebagai kendaraannya. Ada situ. Jadi pas melihat hanya masuk ke memori. Allahu Akbar, kebayang. Waduh. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Jadi khusyuknya itu. Nah, makanya itu lebih baik gitu. Ya. Ini perempuan jangan khawatir meskipun ya, di rumah itu tidak tidak mengurangi pahala, bahkan itu bisa menambah pahala. Nah, tugasnya di rumah itu. Nah, zaman sekarang ya susah itu ya, susah dihindarinya. Sekarang zaman udah bebas, makanya menjaga kehormatan istri di zaman sekarang itu jihad akbar, ya, perjuangan yang sangat besar. Udah aja itu. Ya. Jihadul akbar ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita sedikit-sedikit ya, mendengarkan ya, hadis-hadis Rasulullah, tausiah-tausiah para ulama gitu ya. Ya, insya Allah Allah menjaga kita. Meskipun kita tidak bisa menjaga, Allah yang menjaga kita ya. Dulu kita sering melihat yang cakep itu gampang tertarik, gampang naik ibaratnya gitu. Nah gitu, gampang naik. Tapi kalau sering kita mendengarkan tausiah, siraman-siraman rohani, insya Allah Allah yang menjaga kita ya.
diberikan oleh Allah, yaitu satu keinginan yang baik, sehingga tidak terlalu mengikuti keinginan nafsu. Keinginan yang baik itu kan mengikuti keinginan Allah. Sulit dengan zaman sekarang ya. Jadi kembali kepada perempuan ya, ini paling bahaya kan. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika Isra Mi'raj, dia bercerita sambil nangis. Rasulullah itu sambil nangis waktu Isra Mi'raj. Ya kebanyakan itu di neraka itu perempuan ya. Bahkan Rasul menceritakan pada sahabatnya, ketika saya Isra Mi'raj, saya kan melihat seorang perempuan yang digantung lidahnya ke bawah, yang rambutnya diikat, dibelenggu. Itu kan perempuan itu ditanya oleh sahabat. Jadi perempuan-perempuan yang sangat besar ajabnya itu, yaitu at-tabarruj ya. Gitu, at-tabarruj apa itu? Sering memperlihatkan gitu. Memperlihatkan dirinya, memperlihatkan kemolekannya, memperlihatkan keindahannya itu. Nah di situ kebanyakan itulah. Makanya udah aja kalau perempuan itu perbaiki ya ibadah itu dengan memperbaiki pelayanan suami dan pelayanan kepada anak. Itu cara ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai ya, keridhaan Allah, perempuan di rumah aja. Jihadnya, ibadahnya itu di rumah itu. Ya. Semakin baik kita melayaninya, Allah sayang ya, kepada perempuan itu. Ya, insya Allah. Lama-lama kalau kita sering ya, menjalankan perintah Rasul, itu udah terbiasa gitu ya. Insya Allah kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jihadul akbar zaman sekarang untuk menjaga kehormatan. Jangan sampai ya at-tabarruj ya, sering memperlihatkan kemolekannya, sering memperlihatkan apalagi sampai kelihatan auratnya. Itu jihad. Untuk suami pun jihad ya, menasihati istrinya. Itu jihadul akbar bahkan sekarang ya. Jihad paling besar. Jangan sampai dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya ya, masa kelihatan cakepnya gitu ya, kemolekannya. Tapi kan kecuali kalau muamalah lain lagi. Gimana kalau misalnya kan kita yang di kampung udah terbiasa, asal jangan nih Pak menarik syahwat aja itu. Asal jangan dibarengi dengan syahwat aja. Nah itu. Insya Allah itu ya, perempuan ya akan terjaga kehormatannya. Nah di sini ini untuk perempuan sebenarnya supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Carilah ridha suami. Carilah apa itu pekerjaan yang mendatangkan suami itu senang, suami itu ridha, tapi dengan catatan asal ya, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tuh baik melayani suami, semakin menjaga ya, kehormatannya, disitulah akan turun ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang dengan menjaga kehormatan seorang si istri itu ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala bisa meletakkan istri di posisi, di derajat
yang tinggi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang ibadahnya kurang, ya, meskipun cara baca Qur'annya kurang gitu ya, tapi sering itu melayani seorang istri dengan baik, melayani anaknya dengan tidak putus asa, tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Nah, makanya seorang perempuan yang solehah, ya, ketika diperintah oleh seorang suami, disuruh cuci, disuruh masak, ya, dia tidak mengucapkan hal-hal yang menjengkelkan suami, ya, dia tidak mengucapkan keluh kesah, gitu. Nah, maka setiap pekerjaan di rumah tangga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini ada satu cerita, bahkan Rasulullah SAW pernah datang kepada rumah putrinya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Pas datang ke rumah, ya, melihat Siti Fatimah lagi nangis. Rasulullah bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Dia bilang, "Ini kecapean. Dari pagi sampai sore, ya, menutu gandum buat masak, kemudian mengurus anak." Nah gitu. Bahkan dia mengeluh kepada ramanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya punya pembantu aja, ini akan meringankanlah beban saya di rumah. Jadi kalau bisa tolong sampaikan kepada Ali, cari pembantu, ya, buat meringankan pekerjaan saya. Nah, dari pagi saya itu menutu gandum, dan ada di situ kan ada penggilingan dari batu, lelah gitu." Rasul nggak langsung menyetujui, dia datang menghampiri penggilingan itu. Waktu itu kan penggilingannya pakai batu. Nah, kemudian Rasul mengusap penggilingan itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka muter sendiri, si penggilingan muter sendiri. Nah, gitu. Sampai selesai itu, ya, selesai menggiling si gandum itu, buat jadi tepung, nanti dipasak dan jadi makanan. Kemudian kata Rasul, "Uskut, berhenti kamu." Maka si penggilingan berhenti sendiri. Nah, disuruh ngomong. "Coba kamu ngomong," kata Rasul kepada si penggilingan. Dengan izin Allah, penggilingan itu ngomong. Dia itu dalam ucapannya, "Seandainya engkau memerintahkan aku disuruh menggiling tepung yang jumlahnya besar banyak dari masyrik sampai maghrib, aku siap." Gitu. Aku siap karena aku takut. Dalam Al-Quran diceritakan gitu ya, di Al-Quran itu, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, ya, dari api neraka, dan bahan bakunya manusia dan batu. Aku nggak mau, ya, termasuk golongan batu yang menjadi bahan bakar api neraka. Kata Rasul, ya, berbahagialah kamu enggak termasuk batu itu. Nah, dia senang ngasih batu. Ya, kalau Allah udah ada izin Allah, batu bisa ngomong maksudnya. Nah, tawaran itu batu, ya, kepada Rasulullah, seandainya dari masjid dan maghrib itu ada gandum, saya siap untuk menggilingnya, ya, asal itu mendapat ridha Allah, ya, jangan sampai tergolong itu. Kata Rasulnya, "Wahai Fatimah,
Kamu dengar ya, itu tawaran batu itu sampai itu. Kalau seandainya aku yang menyuruh batu pun ya selalu menggiling tepung kamu, gandum kamu jadi tepung, pasti dia mau, siap. Cuma nanti pahala kamu sedikit, kamu nggak dapat pahala, gitu, nggak dapat pahala. Jadi kan nggak dapat pahala ngurus anak, ya, nggak dapat pahala mencuci, nggak dapat pahala memasak, gitu. Semua yang dilakukan oleh perempuan di rumah tangga untuk seorang suami dan anak-anaknya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala. Makanya berbahagialah itu. Ya. Sederhana ini ya, sebetulnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di rumah tangga pun itu bisa datang ridha Allah Subhanahu wa taala asal kita menjalankannya ikhlas, jangan mengeluh. Nah, ini menjalankan tugas seorang perempuan ya, di rumah tangga, melayani suami, melayani anak ya. Ini seakan-akan melayani Allah Subhanahu wa taala. Ya harus senang sebetulnya. Harus senang ya. Nah, harus senang. Bahkan sampai ketika perempuan hamil ya, itu dia hamil dan laki-lakinya ridho. Nah, si perempuan itu senang hamil dari suaminya dan dia tidak mengeluh. Meskipun lelah dia mengandung anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Mislu adis shaimin al-qaimin fisabilillah. Itu pahala seperti pahala puasa dan dia melaksanakan sholat tengah malam dan menjalankan jihad fisabilillah. Kan gitu. Nah, jadi berkah. Ketika melahirkan sakit melahirkan. Nah, ini sengaja Allah kasih rasa sakit supaya itu mendatangkan pahala. Maka bahasa wa ija sabaat khalqu ay wajul wiladah. Ketika si perempuan itu merasakan sakit melahirkan, ya, lam ya'lam ahlus sama wal ardi ma akhfalaha min qurrati ayunin. Ya, orang-orang ahli langit, ahli bumi itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah. Sesuatu yang menyenangkan itu min qurrati ayun, menyenangkan pandangan. Ya, menyenangkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan, memberikan satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak tahu dan tidak bisa merasakan orang lain. Ahli sama, ahli ardi tidak merasakan. Itu. Makanya kalau ada orang yang berzina itu, kadang-kadang hamil di luar nikah, itu perasaan kadang kalau melahirkannya itu gampang, dimanapun dia itu orang berada kadang-kadang itu, ya, dia melahirkan, bahkan anaknya dibunuh, ada kan itu. Anaknya dibunuh, anaknya dilempar, enggak kenapa-napa anak-anak itu. Tapi enggak sedikit itu si perempuan ya, yang biasa seperti istri kita kan sakit melahirkan, memang sengaja. Karena kan kalau dia itu orang yang berzina itu tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya, tidak akan diberi kenikmatan. Jadi subhanallah kan itu. Itu sakit itu nikmat kadang-kadang gitunya. Kalau Allah yang memberikan, tapi kan Allah tidak akan memberikan yang kita nggak kuat, ya, nggak kuat. Jadi ketika datang musibah, datang bala, ya, Allah tahu kadar keimanan kita, ya, pasti kita bisa melewati, pasti kita kuat. Maka Allah sediakan kifarat, Allah sediakan hadiahnya. Jangankan sakit melahirkan dan musibah-musibah yang lain, jadi tertusuk duri aja gitu. Itu ada kifaratnya, bisa mengurangi dosa. Gitu. Itu sakit melahirkan itu nanti hadiah dari Allah. Emang kalau mengikuti keinginan kita, siapa sih yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit gitu. Ya gitu. Maunya ya mudah, maunya gampang gitu. Gitu ya. Nah,
Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan. Sakit pun ya enggak lama. Sakit pun enggak istilahnya sampai apa itu namanya si perempuan lewat batas dari kemampuannya, enggak. Nah itu kalau kita sabar, ya perempuan insya Allah akan mendapat hadiah, satu yang menggembirakan. Sengaja Allah sembunyikan, orang lain tidak merasakan, orang lain tidak melihat kebahagiaan itu. Min qurratu ayunin. Kemudian ketika melahirkan, sudah melahirkan, si bayi kan menyusui. Nah, gitu. Makanya kalau bisa itu di sini juga ya, kalau menganjurkan kalau melahirkan, kalau bisa jangan menggunakan susu susu ini, ada susu kaleng kan, susu nama apa namanya? Gitu, di air susu biasa ini harus menggunakan ASI. Nah, harus menggunakan ASI. Jadi samalah ya, manfaatnya ASI dalam agama pun ya dengan dokter itu sama manfaat ASI. Ternyata ASI itu ya bukan hanya baik menurut dokter, bahkan menurut agama pun dianjurkan. ASI itu. Faiza wadat lam yakhruj min labnya jar'atun lam yamusu min sadah masatan. Ila kana la bikul zuratin wa bikum masatin hasanatun. Ya. Ketika seperempuan melahirkan, ya, tidaklah dia mengeluarkan air susunya satu regotan, ya. Kemudian satu kenyotan, ya. Itu setiap regotan yang diminum sama anak itu Allah jadikan kebaikan. Itu. Satu regotan dapat pahala, satu kenyotan dapat pahala, satu kenyotan dapat pahala. Gede pahalanya itu sebetulnya. Itu buat perempuan ya. Satu kenyotan dapat pahala. Bikuli masalah hasanatun. Kan pain asharoha lailatan kana la mislu ajis sabina rokobatin taktikum bisabillah bi ikhlasin. Maka ketika si perempuan bangun tengah malam mendengar tangisan bayi, lagi enak-enak tidur, nah, lagi enak-enak tidur, bayi nangis, pengen baca nyusu, nangis, ya berat juga ya, kepaksa, tapi dengan ikhlas, insya Allah itu pahalanya seperti memerdekakan 70 abid fisabilillah, ya, memerdekakan abid 70 abid fisabilillah, asal ikhlas. Jadi disitulah ya perjuangan perempuan untuk menggapai keridhaan Allah Taala. Nah, dibedakanlah cara ibadahnya juga, ya. Nah, cara mendapatkan pahala dari Allah ya beda, yang itu. Tapi tujuannya sama, ya jenisnya beda, tapi tetap tujuan sama. Cuman kodratnya perempuan memang itu tidak boleh. Ya di situ ada bahasa menjadi pemimpin, yang pemimpinnya itu adalah laki-laki. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi itu cuman posisi doang. Masalah kedudukan tergantung, ya tergantung kebaikan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seandainya kalau laki-laki kurang baik, enggak mendapat martabat yang tinggi di hadapan Allah. Kalau perempuannya baik, ya dia ikhlas menjalankan tugas Allah, hakikatnya sababnya dengan melayani suami dan anak, itu dia mendapatkan pahala, bisa melebihi, bahkan melebihi pemimpin. Rakyat bisa melebihi pemimpin, ya. Nah, itu dari nilainya itu kan Allah akan meninggikan, tergantung ya. Ya kalau misal pemimpinnya kurang bagus, suaminya kurang bagus, yang diposisikan sebagai pemimpin, ya tetap itu ada di bawah, kurang nilainya, cuman posisi doang sebetulnya. Makanya jangan dianggap sepele ya pekerjaan itu di dalam rumah tangga.
Nah, kita menyampaikan kepada istri ya, dari hadis Nabi, dari makalah ulama gitu. Pas istri itu melakukannya, gede pahalanya. Mandala ala khair kafailihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti melakukan kebaikan itu. Nah, itu untungnya seperti itu. Ya, makanya mendidik anak, mendidik istri, gitu. Ya, sebaiknya sebelum ke ustadz di rumah dulu, ya. Kecuali kalau kita sibuk, di rumah dulu. Kita nyanyi yang jadi pemimpin, yang bisa membimbing anak dan istri kita, harus cari penjelasan dari hadis, dari para ulama, supaya jadi bahan untuk disampaikan kepada anak istri. Awalu madrasatin al bait. Pertama-tama pendidikan itu di rumah sebenarnya. Disitulah. Itu pendidikan di rumah. Itu jangan dianggap enteng pendidikan di rumah. Masya Allah, dari rumah dulu. Ya. Nah, makanya kan sebetulnya sekarang ada sekolah PAUD, ya. Ada sekolah TK, sekolah PAUD. Ya. Sebetulnya kalau kita di rumah ya, itu akan lebih gede pahalanya. Kalau diikutin sama anak, diikutin sama istri, mandal alal khair kafailihi. Dakwah itu ya bukan hanya ke orang lain aja. Dakwah di rumah itu yang lebih baik. Dakwah di rumah tangga kita, untuk anak, untuk istri, ya, untuk saudara-saudara kita, sehingga mengikuti ajaran-ajaran kita, mendengar nasihat kita dan melakukannya, gede pahalanya. Nah itu. Nah di sini. Makanya Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada para suami, ya, carilah ilmu, ya, karena di dalam rumah tangga bukan hanya materi saja, ya, nggak cukup dengan materi untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah, tapi etika, adab, ya, bagaimana cara ibadah kepada Allah, ya, adabnya bagaimana, dan bagaimana cara ibadah ya, dengan melalui sesama hablum minanas, ya. Kalau sudah diberikan nasihat-nasihat semacam itu, insya Allah itu. Nah, maka jadilah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, kalau misalnya ada rasa, kalau sakinah mawaddah warahmah itu ya, itu adalah hadiah dari Allah. Allah anugerahkan kepada orang yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi tidak tidak hanya tidak seterusnya senang seterusnya, ini ada aja gitu ya, yang agak pusing juga gitu, bete juga, lelah juga, itu pasti ada yang di situ. Nah, jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak terlepas dari itu, maksudnya gitu, tidak terlepas dari itu. Biasa ya, kalau pusing ya pusing, ya, bete ada. Kalau kita lagi marah ya marah, kan. Cuman kemarahannya itu jangan sampai gitu mendidik anaknya dengan pendidikan yang jelek gitu. Jadi kemarahan itu hanya mendidik dengan adab, nah, gitu. Jangan sampai muku atau sampai KDRT, itu nggak boleh. Nah itu dengan kasih sayang, sekemampu kita aja sebetulnya. Nggak ada ya satu amal ya yang sempurna kecuali Rasulullah. Ya kita makan hanya belajar mengikuti ajaran Rasulullah. Awali dulu dengan di rumah tangga kita. Enak kan itu. Karena yang orang paling dekat dengan kita kan keluarga kita. Ya, salahnya, benarnya, jeleknya dia tahu. Nah itu, perlihatkanlah itu adab Rasul ya kepada keluarga kita. Ya, perlihatkan ajaran-ajaran itu kepada keluarga kita. Insya Allah sedikit demi sedikit dia akan mengikuti. Nah itu. Jadi mengikutinya itu dengan rahmat Allah itu, diberi kasih sayang oleh Allah sehingga dia itu dapat hidayah, bisa mengikuti perlahan-perlahan gitu, membangun akhlak di rumah tangga. Nah itu. Memang nggak langsung sekaligus istri itu
taat ataupun anak langsung dari bandel sampai nurut, nggak perlahan, sebandel-bandelnya anak aja ya gitu. Kalau kita ikhlas, dari ejekan anak, dari bandelnya anak, ya kalau dipikir-pikir ya, musingin gitu ya. Tetap ini kan titipan Allah ya. Setiap yang dilakukan oleh anak sehingga mendatangkan pusing kepada kita, kita sabar. Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kita. Nanti Allah akan memberikan hadiah kepada kita gitu. Nah, hadiah di dunia, di akhirat ya. Kalau di dunia kan akan anak ya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya hidayah sehingga bisa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ini kan dari efek siapa? Efek anak, efek orang tuanya, efek bapaknya. Kalau bapaknya soleh, nanti akan tertular itu kepada keluarga ya gitu. Jadi untuk memperbaiki sikap anak, perbaiki dulu kita ya gitu. Kalau kita pengen doa ya supaya anak soleh, doa aja gitu. Tapi kan kalau tingkah laku kita ya tidak sesuai gitu dengan ajaran Rasulullah ya susah itu untuk mendapatkan kesolehan anak itu susah. Makanya awali dulu ya dengan perilaku kita gitu. Kalau kita senang menyenangkan anak ya, kita mendidik anak dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, nanti kan kesananya pun anak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu rasa kasih sayang kepada orang tuanya. Jadi bisa mengangkat martabat kita sebagai orang tua. Nah itulah masalah perjuangan di rumah tangga ya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hak seorang perempuan ya di dalam rumah tangga, meskipun sederhanalah kita menyajikan kopi dengan senyum, dengan tidak mendatangkan rasa marah kepada suami, itu pahalanya gede ya. Memandikan anak ya, mengurus anak gitu ya. Itu jangan melihat dari anaknya, tapi pandanglah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, senang itu Allah, sayang itu Allah ya kepada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, suami dan istri ya yang senang ya melakukan tugas di rumah tangga. Allah akan senang. Nah, jadi kesenangannya itu Allah balas dengan sakinah, tenang, tentram, mawadah, warahmah. Nah itu ya insya Allah kalau kita sekarang istiqomah ya selalu mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya ya, yang disebarkan oleh para ulama-ulama ya, dari kitab-kitabnya itu ya, sehingga meskipun kita tidak sempurna gitu ya atau tidak maksimal itu menjalankan tugas di rumah tangga, setidak-tidaknya kita sudah menggugurkan kewajiban kita minta kepada Allah ya setiap kesalahan didikan kita di rumah tangga kita minta diluruskan. Kalau ada kesalahan minta diampuni karena kita sudah belajar ya, sudah memasrahkan diri, menyodorkan diri kepada Allah. Berat di rumah tangga sebetulnya ya. Itu perjuangan suami berat ya, perjuangan istri suami. Kalau melihat hak ya, seorang istri melihat hak seorang suami ya, Masya Allah kan gitu ya, salah sedikit itu ancamannya berat. Menjaga kehormatan istri aja supaya istri itu terhormat, maksudnya supaya istri mulia di pandangan Allah ya, dengan tidak keluar memperlihatkan itu kemolekannya itu sulit zaman sekarang. Makanya gitu ya, sulit dihindari. Atau mendidik anak, kita lah pengennya anak itu turut, pengennya anak itu benar-benar taat, kata kita A, kata kita B. Nggak semudah itu sebetulnya, nggak semudah. Nah, itu ajarkanlah kepada keluarga kita dengan sekemampu kita, karena kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintahkan ya kecuali dengan sekemampu kita. Allah tahu kemampuan kita.
Sedikit kita itu cari ilmu, ya, mendapatkan ilmu dari hasil pencarian kita amalkan. Itulah di situ, sedikit-sedikit aja. Itu perlahan-lahan. Ya. Nah, jadi meskipun ada rasa lelah, gitunya, ada rasa bete, kesalnya aja gitu ya. Nah, kalau sekarang kita udah tahu ya. Jadi jangan melihatnya istri, jangan melihat anak, lihatlah Allah. Lihatlah Allah gitu. Allah akan menyayangi kita kalau kita tidak merasa lelah, ya, tidak merasakan merasa putus asa, ya, memperjuangkan anak dan istri kita supaya nanti kembali kepada Allah bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah sediakan itu. Ada di situ namanya Jannatul Farah. Ya, itu surga kesenangan buat seorang laki-laki atau seorang suami yang menyenangkan keluarganya. Nanti akan merasakan ya, kesenangan itu. Dunia kan tempat perjuangan, ya, bukan tempat akibat, bukan tempat dampak. Nanti dampaknya bisa dirasakan di akhirat. Tapi kadang-kadang di dunia pun bisa dirasakan, Pama ya'mal misqala dzarratin khaira yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Ya, siapa orang yang berbuat, jangankan besar, sedikit aja itu, berbuat kebaikan, maka Allah akan perlihatkan kebaikan itu. Ya, kita bisa merasakan hasil perbuatan itu. Ya, di dunia maupun di akhirat. Kalau seseorang berbuat, ya, jangankan banyak, sedikit ada perbuatan jelek, maka Allah akan perlihatkan hasil perbuatan kita. Kita bisa merasakan enak gak enaknya itu. Makanya insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan tekad kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus supaya kita jangan terlepas dari jalan yang Allah ridhoi, dan kita, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam mencari ilmu, sehingga apa yang kita lakukan meskipun salah gitu, meskipun kurang baik, maka Allah ampuni dengan sababiah kita mencari ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah, ya, kita akan lanjutkan lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa taqabbal ya maulana innaka tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna al-haqqi wa tariqil mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.